Jadi kayak gini ya, jadi TKW di Taiwan tidak seindah yang kalian bayangkan. Dulu itu aku nggak kepengin jadi TKW. Dulu aku pas pertama ke Taiwan itu bisa dibilang apes ya, gara-gara yaitu tergiur omongannya dulure, tergiur omongan saudara yang katanya di luar negeri itu enak. Seandainya orang tuaku itu orang kaya, mungkin aku sudah kuliah, teman-teman. Aku nekat, gue emang luar negeri, tapi nekat bukannya tambah sugih, malah tambah kere. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mendengar nyong Babenita Sari Wong Cilacap orang apa orang kebenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh jam 3 lewat sedikit dan hari ini tanggal 13 Desember 2022. Hari ini cuacanya lagi dingin teman-teman, 17 derajat. Jadi udah seminggu yang lalu itu hujan dan dingin. Tapi hari ini lebih dingin dari kemarin. Kemarin itu kalau nggak salah 20 derajat, hari ini 17 derajat. Malah tadi pagi itu cuma 15 derajat. Jadi ini udah sore. Jadi suhunya naik dikit. Cuma naik 2 derajat. Dan ini aku mau ngelap-ngelap lemari. Sebenarnya masih terlihat bersih ya teman-teman. Tapi kalau dipegang itu berminyak. Ya nggak berminyak banget sih, nggak corok-corok banget sih, tapi ya karena hari ini majikan itu nggak pulang lagi, jadi aku alhamdulillah ada waktu daripada jagong orang kena, Simbah juga lagi di lantai 5, aku mau ngelap-ngelap ini saja teman-teman. Dan karena aku kurang tinggi, aku mau pakai ini, pakai tangga. Mau tak buka dulu tangganya. Ini daripada ganggu saya, ini tak taruh di sini dulu lah. Terus aku tinggal ngambil lapnya saja. Ini lapnya aku mau pakai yang ini basah, tak kasih sabun cuci piring sedikit, sama aku ngambil lap kering. Kenapa pakai sabun cuci piring? Karena ini tuh kan masak setiap hari ya, jadi kukus saya itu kan ngebul, jadi ke seluruh ruangan itu berminyak. Memang tidak terlihat berminyak, tapi kalau dipegang ya itu tadi berminyak. Oke, yang pertama aku mulai dari sini teman-teman. Dan mohon maaf, ini celanaku bolong. Celana bolong. Gaji gede, celanane elek. Plafonnya aku lap dulu ya teman-teman, biar sekalian bersih. Ini juga. Jadi kayak gini ya, jadi TKW di Taiwan tidak seindah yang kalian bayangkan. Dulu itu aku nggak kepengin jadi TKW. Tapi karena saudara itu cerita, terus kalau di luar negeri itu gajinya gede, kerjanya enak, libur, jajan, jalan-jalan, itu tergiurnya dari situ. Dulu sebenarnya aku tuh nggak mau ke Taiwan, maunya ke Singapura dulu. Dulu kan saudaraku tuh ex Singapura, bisa anak Wane lah, bisa dibilang anak Wane gitu ya. Aku tuh dulu izin ke bapak itu ke Singapura, tapi cari bapaknya orang usah meng Singapura, kau nek arep lunga ge lunga sing adoh sisane gue kan. Nah bener, akhirnya aku itu nekat ke Taiwan, padahal aku belum pernah pergi ke luar negeri manapun, belum pernah punya pengalaman kerja di luar negeri, entah itu Malaysia, Singapura, Hong Kong, aku belum pernah sama sekali ke
luar negeri selain ke Taiwan. Akhirnya nekat daftar ke PT itu tahun 2011 daftar, dan prosesnya itu cepet banget, nggak kayak sekarang kan udah mahal terus lelet gitu kan. Dulu cepet banget prosesnya aku teman-teman. Tapi ya namanya nasib kan nggak ada yang bisa tahu ya, nggak ada yang bisa menebak. Aku itu di PT termasuk orang yang beruntung, prosesnya cepet, dapat agent yang bisa dibilang baik. Ternyata udah sampai Taiwan itu aku malah dapat majikan yang super nganu. Ya itulah, perjalananku jadi TKW itu bener-bener gak mudah ya. Dari dapat majikan yang jahat sampai dapat majikan baik dan sampai sekarang ini. Dulu ya teman-teman, pas aku nekat ke Taiwan yang pertama itu bisa dibilang gagal total ya. Dulu itu aku kan, kalau sekarang gaji bersih itu kan nyampai 11 juta ya, gaji bersih 10 sampai 11 juta. Kalau dulu itu satu bulan itu cuma 5 juta. Satu bulan penghasilanku cuma 5 juta. Tapi di situ aku sama sekali tidak menerima uang 5 juta. Aku di situ apa ya? Dulu karena sering dipotong gaji, dipaksa libur, akhirnya ya ludes di jalan gitu loh. Seandainya orang tuaku itu orang kaya, mungkin aku sudah kuliah teman-teman. Aku dulu lulus SMA itu daftar ke PT, ya sebenarnya ada juga yang nyuruh aku kuliah, saudara-saudara. Pi, kamu kuliah lah, kamu kan anak perempuan sisi sini, anak wedon sisi sini. Lah, kadang aku ya mikir gini ya, aku kan dulu sekolah bukan di Gandrung, aku kan orang Gandrung ya guys ya. Aku tuh orang Gandrung dan aku dulu sekolah SMA itu di daerah Majenang. Nah, otomatis kalau pulang ke rumah itu kan minta uang. Aku bayangin gini ya, uang aku sekolah SMA balik kang Majenang njaluk duit ke domai terus, kasarannya kan kayak gue ya. Karena ya rumang sanyongan wong orang duwe ya. Aduh ya wis lah, sabar lah kan ya gue. Akhirnya aku nekat, gue emang luar negeri, tapi nekat bukannya tambah sugih malah tambah kere. Luar negeri gue bukannya makin sugih malah makin kere. Mungkin karena efek aku tuh dulu masih dibilang goblok ya. Wong ora bisa bahasa, ora bisa kerja, ora bisa apa, terus kayak ibaratnya asik kayak utuk banget tuh dilomboni nang ngene, akhirnya nyongsong jan bener-bener orang kasile kerja nang luar negeri. Parah. Makanya saya di sini apa ya, bersyukur meskipun kadang-kadang Mbah Nini itu rewel. Tapi di sini aku bisa bebas teleponan, bebas pegang HP. Dulu ya, zaman aku pas pertama ke Taiwan itu boro-boro bisa telepon ke rumah ya. Punya temen aja itu udah bersyukur banget. Di telepon ke Indonesia tuh susah banget ya Allah, sampai sedih aku guys. Tapi ya gimana lagi ya, semua kan bisa dijadikan pelajaran. Dulu gagal total 3 tahun gak dapet apa-apa. Ya bukan menyesal sih, tapi lebih ngambil pelajarannya saja gitu ya. Di sana dapat majikan yang gitu, aku dalam hati selalu berdoa, ya Allah, kalau seandainya nanti aku jadi bos, aku jangan jahat kayak mereka. Aku berdoanya seperti itu teman-teman. Terus dulu aku juga berdoa lagi. Dulu kan aku kerja itu sebenarnya jaga nenek, tapi aku itu dipekerjakan di luar job, disuruh mengerjakan kontrakan, disuruh mengerjakan rumah tetangga, jadi bersih-bersih rumah tangganya gitu ya, tapi tidak ada bayaran tambahan.
Nah, yang dibersihin rumah itu kan bagus-bagus, terus juga kontrakannya bagus-bagus teman-teman. Terus aku tuh donga terus dalam hati ya, ya Allah, aku kapan punya rumah sendiri gitu kan, yang ada WC-nya di kamar, yang ada pokoknya rumah yang kayak itulah. Pokoknya aku ngebayangin punya rumah sendiri. Tapi kapan ya aku lepas dari majikan ini gitu ya. Aku gitu aja kalau lagi bersih-bersih sambil batin, kerondongan dalam hati, moga-moga bisa punya rumah sendiri gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah diijabah sama Gusti Allah, tapi ya dengan jalan yang tidak mudah. Harus jatuh bangun juga, tidak instan. Semua yang aku kerjakan itu tidak instan. Jadi kalau ada yang melihat, Mbak Upi tuh enak banget ya sekarang kerjanya gini. Mungkin karena aku tuh lebih bisa menikmati dan mensyukuri. Sebelumnya aku tuh kayak jalannya itu kayak gelap banget gitu loh ya. Apalagi dulu di Taiwan meskipun ada saudara juga tidak bisa apa-apa. Duh, ini plafonnya yang sini belum tak lap teman-teman. Jadi aku tuh bikin konten kayak gini ya bukan bermaksud apa-apa. Kadang-kadang aku bikin konten kayak gini ya untuk sharing sama kalian. Kalau bekerja di Taiwan itu seperti apa gitu ya. Bukan malah saya langsung di pojokan, menurut kalian jelek, menurut kalian gimana. Ya sekali lagi saya minta maaf. Ya memang saya tidak pernah memaksa orang lain untuk menonton video saya. Terus juga kalau misalkan orang seneng dengan video saya ya dilewati bahaya lainnya juga tidak maksa kok. Maksudnya Arab ditontonnya alhamdulillah orang ya karpe ya. Kan semua orang itu bebas berkomentar dan saya juga bebas menanggapi dong, nah, karena itu konten saya, konten yang nyong gitu kan. Aduh mohon maaf ya, soalnya nyong gue kadang ngomongnya campuran, dan mohon maaf juga kalau banyak yang nggak paham dengan bahasa Cilacap. Saya ini orang Jawa Tengah Cilacap teman-teman. Pengen banget sharing tentang gimana sih bekerja di Taiwan itu seperti apa gitu ya. Awal ke Taiwan itu bahasanya masih endol besar banget ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa. Itu berkat majikan pertamaku. Dulu aku itu pas kerja pertama ke Taiwan, majikan aku memang keras banget. Suka mukul, suka main tangan kayak gitu ya. Motong gaji, apa segala macem. Dan aku tuh kayak merasa nggak terima diperlakukan seperti itu. Tapi setelah flashback, mengambil hikmah dari setiap perbuatan mereka sama aku, itu kayak oh iya ya, kalau mereka tidak memperlakukan aku seperti itu, mungkin aku masih di fase yang on. Dulu aku yang tidak bisa bahasa menjadi bisa bahasa. Dulu di sana ada 2 orang yang kerja bareng aku, jadi 2 orang sama aku gitu loh. Jadi di sana aku harus banget diwajibkan yang namanya bisa berbicara Mandarin, bisa kerja juga. Makanya sekarang aku udah terbiasa pakai bahasa Mandarin dan biasa kerja. Makanya kalau ada yang ngomong, Mbak Upi TKW paling rajin, dulu sebelum aku seperti ini, ya nganu, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Ya begitulah saya teman-teman. Ini jendelanya aku mau semprot pakai ini. Ini jendelanya terlihat putih ya, tapi kok berminyak. Jadi aku pakai ini. Nih. Ini masuk ke sana itu kamar mandi ya. Tuh, kotor banget. Semprot ya, Cal.
Jadi perjalanan hidup setiap orang itu tidak pernah mulus, termasuk saya, termasuk Nyong, termasuk aku. Jadi kabeh mau perlu yang namanya disyukuri dan dijadikan pelajaran. Semua pasti ada baik buruknya ya teman-teman. Di majikan pertama itu yang aku pikir akan membawa kesuksesan, ternyata membawa aku ke sesuatu yang sangat-sangat baru di hidupku. Yang tadinya tidak pernah bisa kerja, digembleng harus bisa kerja, harus bisa segalanya. Pokoknya benar-benar luar biasa rasanya guys. Tidak mudah menjadi saya. Kadang-kadang malu ya sama teman-teman yang kerjanya bareng aku kok penghasilannya lebih banyak teman aku, atau bahkan yang aku lebih dulu dari teman-teman aku, penghasilan mereka sudah lebih banyak dari aku. Ya kembali lagi, semua udah ada yang ngatur, udah ada takarannya masing-masing ya teman-teman. Ini saya itu ngobrol sambil cerita biar kerjanya ngobrol sambil kerja biar kerjanya selesai, ngobrolnya juga dapet. Jadi aku di sini kalau lagi nggak telepon sama temen yang ngonten kayak gini, terus apa ya, kalau masih ada waktu yang ngeditnya itu nggak langsung jadi, kadang-kadang mau tidur ngedit, terus kalau misalkan udah ngantuk banget ya aku lanjutin besok ngeditnya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi nggak setiap hari aku ngedit, nggak setiap hari ada video. Jadi semua tergantung ada waktu apa enggak gitu loh. Soalnya pekerjaan utama aku di sini itu ya TKW, bukan ngonten. Pekerjaan utama aku TKW. Aku turunin, lipat dulu, taruh kembali di tempat semula. Terus ini juga aku taruh kembali di tempat semula. Terus ini, aduh, mau tak lap ininya loh. Ini tadi ketiban res-res dari atas. Ini nih ya teman-teman, ini ada bel, ini yang biasa buat manggil aku sama mbahku. Jangan berisik banget anggarnya Lucky ya. Jadi ini pas banget di depan aku, ini naruhnya jeren, bukan aku budek mbok. Jadi ini mau tak geser dulu tienko-nya. Tienko itu apa Mbak Upi? Tienko itu alat untuk masak nasi, namanya tienko. Tak geser dulu karena ini ada sesuatu yang jatuh ke sini. Tak cap dulu. Wah, ada sayur ini jatuh guys. Tak turunin dulu lah. Jadi ini tuh kotor kalau nganu ya. Jangan banyak-banyak. Tuh ini ada suara kalungku gesrek-gesrek di mic aku. Ini tuh kelihatan bersih memang, tapi berminyak loh. Makanya kadang-kadang ya aku sering dikomplain juga sih, Sari kalau ada waktu dibersih-bersih nih ya. Ya kan aku juga kan harus jaga nenekku, masak juga. Aku di sini sebenarnya kerja paling capek itu masak teman-teman. Aku di sini sering banget masak daging babi sampai dikomplain netizen, katanya demi konten. Lah ya memang aku kan memberikan video tentang gambaran bagaimana kerja di Taiwan, bukan karena aku sengaja masak daging babi, tapi kan itu memang perintah dari majikan. Kalau aku pribadi ya ngapain masak-masak daging babi terus, itu kan memang sudah pekerjaan aku. Orang aku nggak makan ngapain masak-masak, cuma kan karena itu udah tugas dari mbahku, ya mau nggak mau ya harus mau. Kalau sebelah sini sih udah bersih ya.
Soalnya ini biasa buat aku makan. Nah ini aku ganti lapnya teman-teman. Aku mau sekalian ngelap yang bawah juga. Yang tadi itu lap keringnya udah terlalu basah. Jadi dari kesimpulannya, dulu aku pas pertama ke Taiwan itu bisa dibilang apes ya. Karena tidak seindah yang aku bayangkan. Aku tuh bayangannya banyak uang, punya tabungan, terus ya begitulah. Tapi pada kenyataannya aku tidak seperti itu. Aku apes, benar-benar bisa dibilang apes, pakai banget gara-gara ya itu tergiur omongannya dulu tergiur omongan saudara yang katanya di luar negeri itu enak. Kenyataannya ya seperti ini, nggak bisa kerja, nggak bisa apa ya nanti dimarahin, kecuali kalau memang dapat majikan yang berhati malaikat. Tapi ya 1001 ya, namanya kita dibayar, sebaik apapun majikan ya tetap ya majikan, seperti itu loh. Namanya ikut orang, nggak di Indo, nggak di Taiwan, sama aja. Kalau kita tidak sesuai dengan kriteria mereka, mereka pasti akan berontak dan akan protes terus setiap hari. Karena mereka merasa bayar dan kita merasa dibayar gitu ya. Jadi ya begitulah, tidak seindah yang saya bayangkan awalnya ya. Gitu-gitulah. Ini nanti mau tak cuci lagi kalau beberapa hari, kalau udah waktu lagi. Soalnya aku setiap hari masak teman-teman, jadi kotor banget. Penyedot asap itu yang paling cepat kotor. Soalnya masak setiap hari itu nggak cuma 1-2 menu, tapi beberapa menu. Juga kotor banget. Ini kan tempat bumbu sendok apa ini yang paling sering aku buka. Ini sutil ya. Jadi ini bumbunya banyak sekali teman-teman. Ini biasanya aku bongkar, aku ganti bagian bawahnya. Sebenarnya ya satu males, tapi karena sudah pekerjaan dan kebetulan aku juga menyukai sekali bersih-bersih dapur. Aku punya satu impian, pengen punya rumah yang dapurnya cantik, tapi alhamdulillah sudah nyicil rumahnya dulu, dapurnya belum. Terkadang sesuatu memang bukan karena pamer, tapi bangga atas pencapaian diri sendiri. Kayak dulu yang gak punya apa-apa, sekarang punya berkat kesabaran diri sendiri. Ya segala sesuatu itu orang lain itu tidak bisa membantu kita, kecuali kita sendiri yang menyelesaikan. Ini sih hai-hau lah, gak terlalu kotor, soalnya jauh dari kompor. Musim dingin kerjanya ya gini ya, ngel kelambine tebel. Ini apa ya, kok kandel banget gitu loh. Kalungnya gesrek-gesrek mic baik. Oke teman-teman, jadi plafon aku udah bersih, terus lemari juga dikinclong. Sekarang waktunya aku pamit. Ini sudah jam 3.48, jadi lumayan lama tadi beres-beresnya ya. Tadi pas di bagian sini nggak aku videoin, cuma udah aku lap kok. Jadi ini untuk lantainya, ini nanti malam aja karena aku masih mau masak. Nggak tahu nanti mau masak apa, yang jelas nanti malam masak buat simbahku dan aku. Meskipun majikan gak pulang ya tetap masak buat simbah. Jadi lantainya nanti aja aku pelnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.